Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, inginkah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan atau abwabul khair?" Lalu kata Mu'adz bin Jabal, "Tentu ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "As-shaumu junnah was-shadaqatu tudfi'us sayyi'at kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Sajdah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah. Saudara-saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada yang saya hormati, maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa berdasarkan hadis ini ada 3 pintu kebaikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, yang juga tentunya diajarkan kepada semua umatnya, tidak terkecuali kita insya Allah. Yang pertama adalah kata Nabi, as-shaumu junnah. Maka di antara kebaikan yang akan kita dapatkan dengan berpuasa, selain yang pertama adalah puasa berfungsi sebagai tameng, sebagai perisai, sebagai pelindung diri kita, pelindung diri kita dari api neraka, pelindung diri kita dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang sia-sia. Maka Nabi bersabda di hadis lain, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Subhanallah, Masya Allah. Kemudian kebaikan lain yang kita akan dapatkan dari berpuasa adalah insya Allah dijanjikan mendapatkan 2 kegembiraan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka puasa. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang dia dapatkan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Masya Allah, subhanallah, subhanallah, tabarakallah. Nah, kemudian kebaikan lain yang akan kita dapatkan dari berpuasa, dijanjikan kita memasuki pintu di surga yang hanya khusus
disediakan untuk orang-orang yang berpuasa, untuk orang-orang yang shaimin atau shaimun, yaitu bab Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita melewati pintu masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Dan tentu masih banyak lagi yang lainnya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, kata Nabi, was-shadaqatu tudfi'us sayyi'at. Sedekah yang kita keluarkan bisa memadamkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Seperti apa? Kama yudfi'ul ma'un nar. Seperti halnya air memadamkan api yang menyala. Luar biasa. Tentu kita membutuhkan ini karena kita merasa banyak dosa kita. Maka di antara kebaikan yang kita dapatkan kalau kita bersedekah, selain yang disebutkan tadi sebagai sarana untuk dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah juga kita bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di padang mahsyar. Sebagaimana dalam hadis Nabi, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dari 7 golongan itu adalah seseorang yang berinfak, bersedekah secara ikhlas. Nah, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan lain dari bersedekah juga seperti disebutkan di hadis lain, di antaranya adalah bahwa sedekah itu bisa tadfa'ul bala, bisa menjadi penolak bala, menghindarkan kita dari segala bala, musibah, malapetaka, termasuk penyakit-penyakit, termasuk virus. Maka semakin banyak kita bersedekah, maka insya Allah Allah sehatkan tubuh kita, Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit yang ada di sekeliling kita. Kemudian sedekah juga sebagaimana disebutkan di hadis lain termasuk adalah berfungsi untuk tadfa anil maitatis-su, anil maitatis-su, yaitu menghindarkan kita dari su'ul khotimah, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan tentu masih banyak lagi yang lain, kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari bersedekah. Kemudian pintu kebaikan yang ketiga, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wa shalatur rajuli fi jawfil lail. Salat seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi mengutip, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya bukan kurang tidur ya, tetapi meminimalisir kuantitas tidurnya. Karena itu dua hal yang berbeda. Kurang tidur tidak sehat. Tapi dia meskipun kuantitas tidurnya dikurangi, tetapi Allah berikan kualitas tidur yang bisa jadi lebih berkualitas daripada orang yang tidurnya lama tetapi kualitasnya kurang bagus. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufa wa tama'a, dalam suasana jiwa, suasana ruh, suasana batin, yaitu antara khaufan, dia merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ibadahnya ditolak, takut akan siksa dan dahsyatnya akhirat kelak. Tetapi pada waktu yang sama dia juga wa tama'a, hatinya juga diliputi rasa optimis, rasa harap, takut kepada neraka,
tetapi juga pada waktu yang sama dia berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah suasana batin, suasana roh, suasana jiwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan dari Qiyamul Lail. Di antaranya seperti disebutkan di dalam ayat tadi, bisa menjaga keseimbangan iman kita, keseimbangan suasana batin kita, agar selalu berada dalam suasana khaufa wa tama'a, harap-harap cemas. Pada satu sisi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga pada saat yang sama kita berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan, at-tawazun antara keduanya itulah yang membuat kita hidup seimbang, hidup lebih bermakna, insya Allah. Kemudian juga banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari Qiyamul Lail, dari sholat malam. Termasuk diantaranya menyehatkan tubuh kita, termasuk diantaranya menjalankan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, dan masih banyak yang lain, termasuk juga melatih keikhlasan, dimana ketika kita sholat malam, ya, tidak ada orang yang melihat, bahkan orang yang mungkin tidur sekamar dengan kita pun tidak melihat kita pada saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat tentang pintu-pintu kebaikan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW pada kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pintu-pintu kebaikan itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.